Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mengajarkan cara berhidroponik dan organik ya. Tapi pertama-tama saya mau minta tolong dulu satu nih. Yaitu jadilah kita petani yang jujur. Bagaimana petani jujur? Yaitu petani yang tidak memakai pestisida. Oke, janji ya, tidak boleh pakai pestisida karena haram hukumnya. Kita menjual makanan tapi kita meracunkan para pembeli kita. Oke, nggak boleh. Kalau namanya ada hama, itu normal, semua sayur ada hama. Semprot pakai Naturo. Naturo tidak kenal sama saya tidak mau promosikan Naturo, tapi Naturo telah saya uji lab dan hasilnya luar biasa, dia tidak mengandung pestisida sama sekali. Oke, jadi kalau mau belajar sama saya harus yang jujur. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak ya, setuju ya? Jadi kita tidak mencelakakan, karena orang memang sekarang dia makan, hasilnya nanti berapa tahun kemudian kanker, tumor, ini segala macam, jantung, gatal-gatal, segala macam penyakit lah datang. Oke. Nah, yang pertama ingin saya ajarkan adalah kita mencuci nampan dulu ya. Sudah ada sih di IG saya. Coba bukain IG-nya dah. IG sudah ada ya di IG saya. Ini terus yang di bawah. Nah, ini dia, ada di sini. Caranya menanam organik ya. Pertama-tama kita cuci dulu ini si nampan. Harus bersih pakai sabun ya Bu. Biasakan cucinya depannya dan belakangnya, oke? Kita orang malas cuci belakangnya. Depannya dan belakangnya wajib dicuci. Lalu dibilas bersih, tidak boleh tertinggal air sabun karena air sabun ini tidak bagus untuk pertumbuhan bibit. Setelah bersih, sampai bersih ya, nggak ada sisa sabun lagi, lalu si kanebonya kita cuci juga karena kan kanebonya baru, dia suka masih ada minyak-minyak gitu loh. Cuci bersih, dikucek, nggak boleh pakai sabun ya kanebo ya Bu ya. Oke, cuci bersih, diperas, cuci bersih, peras, lalu dikasih air itu begitu, tidak boleh diperas lagi. Oke, lalu kita taruh di atas nampan. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan bibit deh. Nah, bibitnya itu, ibu jangan semuanya ya, pakai ini bibit, yang ada tulisannya bibit 14 campuran. Jadi pertama ibu pakai ini aja, bibit-bibit lainnya simpen dulu aja Bu, oke? Nah, ini dipakai duluan, karena ini percobaan ya, agak direnggang-renggangkan ya Bu ya, karena dia kalau udah pecah suka lengket satu sama lain. Nah, udah itu ditutup. Ditaruhlah di dalam tempat yang gelap, di gudang kayak gitu. Atasnya tutup dengan nampan, oke? Atau plastik atau apa aja boleh. Nah, ditutup. Besok setelah 24 jam dia banyak yang pecah. Nah, kalau sudah pecah, lalu kita masukkan ke polybag ya. Nah, ini cara mencampur pupuk kandang, sekam bakar dan tanah setelah ini. Nah, ini dia videonya. Nah, ibu tidak boleh nih pakai pupuk NPK, ini nggak boleh, karena ini bahan kimia. Kita adalah organik sempurna, yaitu sekam bakar, kotoran hewan, sapi atau kambing ya, dan tanah dicampur menjadi satu. Oke, nah tandingannya 1 karung sekam bakar ditambah 1 karung pupuk kandang dan 1 karung tanah. Oke, nah itu ketiganya dicampur menjadi satu sampai rata ya Bu ya. Nah, kalau sudah rata, taruh di polybag. Oke, aduk-aduk tuh, taruh udah rata, masukin polybag. Nah, setelah polybagnya sudah kelar, polybagnya dikasih air ya Bu ya. Nah, ini dibiarkan dulu, nanti setelah habis dikasih air, biarin aja. Besok setelah si bibit udah pecah, bibitnya itu taruh di
polybag ini. Oke, tolong ya Bu, satu polybag, satu benih yang dimasukkan ke dalam polybag itu ya. Jangan banyak-banyak karena Ibu kan baru belajar. Setelah tumbuh, baru Ibu bisa masukin 2 jenis per polybag. Oke, kita lihat perkembangannya setelah 1 minggu. Oke. Nah, itu Nah, itu tadi ya caranya udah ada di IG saya, oke? Nah, setelah 1 minggu dia akan keluar daun itu, udah 4 daun keluar. Nah, setelah 4 daun keluar terus siramin aja pagi sore ya Bu ya. Nah, kalau kali 2 bulan Ibu langsung panen. Panennya gimana? Ya dari bawah diambilin Bu. Karena kalau kale umurnya bisa 2 tahun loh, nggak nanggung-nanggung dia. Terus makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai sebesar ini ya, sampai 1,20 meter ketinggian kale. Oke? Jadi Ibu bisa panen tiap hari. Saya juga menjualnya dengan 14 jenis tanaman, sekam bakar, lalu kotoran kambing ya. Itu saya juga jualnya. Satu paket itu 200.000. Oke? Jadi Ibu bisa tanam itu. Nah, yang tadi 14 itu adalah percobaan. Sudah ada tulisannya kok, 14 jenis untuk percobaan. Nah, setelah Ibu udah coba, ya kan udah tanam, baru dia tuh mau nanam apa nih? Kale, buka bibit kale. Mau nanam yang lain-lainnya, ketimun atau apa, atau tomat, ada semua di sana. Sorry, tomat kayaknya nggak ada deh. Saya lupa, tomat nggak ada. 14 jenis itu di sana. Nah, sampai di situ dulu. Nanti masalah pembuatan hidroponik, kalau hidroponik sama ya, oh ya, hidroponik sama, cara pembibitannya sama begitu. Tapi kalau dia sudah pecah biji, langsung naik ke rokul kan. Nah, dari rokul itu taruh di nampan dulu ya. Taruh di nampan, setelah itu tunggu kira-kira 3-4 hari, kan dia keluar daun tuh, 2 daun, udah langsung naik ke hidroponik, begitu. Coba dah ambilin itunya dah, nampannya tuh dah. Nampan satu yang tadi pagi saya udah semai, udah pecah semua, jadi udah naik ke nampan. Apa ini dibawa aja kali kan? Yuk kita lihat nampannya yuk. Nah, ini ya udah tadi pagi kan tuh udah kita masukin, lihat kan? Oke, kelihatan ya, udah mulai pecah, lalu saya masuk ke modul. Nah, nanti setelah keluar daun, kira-kira umur 3 hari, 4 hari, dia akan timbul daunnya. Dua daun. Kalau udah 2 daun, udah langsung masukin. Tuh contohnya kan udah masuk semua. Ya, kelihatan ibu-ibu ya, bapak-bapak. Mau kemari? Nah, ini yang udah umur seminggu. Nah, ini umur seminggu. Ya, setelah naik ke sini, naik ke modul. Ini yang naik ke modul nih. 2 hari lalu baru dinaikin. Nah, ini udah umur seminggu. Oke. Nah, 2 bulan kemudian panen udah. Nah, cara panennya kalau ngambil tuh dari bawah. Tuh seperti ini tuh. Bawahnya udah gundul kan. Jadi ini bisa bertahan 2 tahun. Ambil gunting ya. Seperti ini diambil begini. Oke. Kalau mau panen begitu caranya. Dan biasakan yang paling bawah ini harus diambil. Kenapa? Karena dia ini tidak bisa besar, bisanya cuman jadi kering. Tuh lihat, dia kering dan dia akan mengakibatkan kutu. Ini yang paling jahat nih. Jadi yang bawah ini harus diambil kalau panen ya bu ya. Nih seperti ini nih kuning, pasti diambil. Oke.
dia tidak besar dan akan kering dan mengakibatkan kutu. Oke, begitu. Mungkin cara pembuatannya modul saya akan berikan kepada minggu depan ya, pelajaran minggu depannya saya akan berikan. Nah sekarang ibu-ibu mau bikin pertanyaan silakan nanya. Dan saya juga sudah panen tuh Bu ya, lihat cesim sudah panen. Kalau ada yang mau silakan, udah besar-besar. Itu paling ada berapa itu? 5 kilo kali. Kalau bayam paling itu cuma ada sekitar 3 kiloan. Tapi bayam merah kayaknya enggak tuh. Paling cuma ada 1/4, nggak usah lah. Silakan ibu-ibu yang mau murah. Harga saya seperti harga pasar. Kalau di pasar kan seikat 4.000 ya Bu ya. Nah saya jualnya seikat 5.000. Ternyata pas ditimbang itu cuma 100 gram. Berarti kalau 1 kilo 40.000 dong, bener ya? Tapi saya jual hanya 30.000. Kenapa saya begitu? Karena saya pengen orang lagi kesusahan ekonomi, janganlah kita peras. Kasihan, listrik udah mahal, semua apa-apa naik, masa sayur buat makan juga dinaikin sih, keterlaluan kan? Makanya saya kasih harga hanya 30.000 saja. Oke Bu Ibu, yuk kita ke dalam lagi. Oh iya, ini masalah basil Thai. Sebaiknya ibu-ibu harus punya ya basil Thai. Dia ini bagus untuk penyedap makanan. Bijinya ini ya. Ini yang akan jadi nih Kak. Bijinya ini dia akan jadi chia seed. Ya, chia seed. Daunnya sebagai penyedap masakan. Nah, kemarin saya bikin ikan asam manis, ikan gurame, dikasih daunnya ini. Wih, mantap Bu. Murah kok. 20 gram tuh banyak banget. Saya udah upload juga kemarin. Itu hanya 20.000. Ibu bisa pakai berkali-kali itu gitu. Ya Bu ya. Pokoknya saya jual murah, meriah, dan mewah. Ibu-ibu wajib memiliki basil Thai ya Ibu. Kenapa? 1 untuk penyedap. 2 menghilangkan bau mulut. 3 untuk yang sering bermasalah dengan gigi sensitif. Oke. Terus 4 buat penyedap masakan. Banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Jadi saya juga jual udah agak besar ya. Nanti kalau ibu mau itu harganya 25.000. Nanti saya tunjukkan. Ada di depan, kemarin juga saya udah jualin juga, udah banyak yang beli. Di ke depan Kak? Hah? Ke depan? Yuk. Depan ya. Nah basil Thai ini saya jual kan 25.000 satu pohon. Itu dalam waktu 2 bulan akan sebesar seperti belakang tuh. Cepet kok dia. Nah untuk berikutnya ibu tinggal nyemai lagi. Bisa beranak banyak Bu. Beranak pinak. Jadi beli 25.000 itu sangat amat murah. Dan gunanya banyak banget. Nah ini dia nih. Tanaman basil Thai saya ini. Nah ini saya jualkan nih. Nah seperti ini. Ini saya jualkan 25.000 ya. Kalau ibu pindahkan ke tanah, dicabut aja. Bentar. Oke, ini dicabut sama ini disodok dari bawah gini ya, tuh. Sodok, angkat, taruh di tanah. Taruh di polybag, boleh. Kalau ibu punya hidroponik, tinggal taruh di hidroponiknya. Oke. Nah, dia akan berbunga juga, tuh, lihat. Ya, cuma dia tidak bisa sebesar di tanah, Bu. Karena dia memang tanaman tanah, bukan tanaman hidroponik. Kalau di tanah dia bisa mengembang begitu Bu, besar. Dan bunganya pun banyak. Seperti di belakang tuh ya. Dia ada 3 jenis. Ada yang bunga putih, ada yang bunganya ungu. Tapi ada juga satu lagi, saya lagi ngebibit ya. Daunnya ungu, bunganya pun ungu. Itu saya lagi membibit, 2 bulan juga saya panen lagi. Cepet kok.
Dan beli seharga 25.000 ini sangat amat murah karena manfaatnya luar biasa. Lupakan mecin, bubuk bumbu tuh penyedap rasa, nggak usah lagi lah. Kita pakai yang alami aja supaya hidup kita sehat. Oke ibu-ibu, ya sekarang saya tunggu pertanyaan dari ibu-ibu ya. Oke silakan. Ya. Harus live juga kalau pertanyaan enggak kan? Hah? Nah. Berarti diketik ya? Ya udah. Mengirim permintaan untuk bergabung dengan video. Nggak usah, mungkin pertanyaan ditulis aja gitu. Jangan bergabung live dulu, pertanyaan ditulis aja. Oh iya, sudah tulisin deh. Oh. Ini ada berapa? Satu. Apa? Untuk pertanyaan ditulis aja. Oh, untuk pertanyaan ditulis aja. Ya. Pertanyaan ditulis aja, mau nanya apa? Dari Ibu Elina Rashid. Waalaikumsalam. Ibu kalau mau nanya tulis aja biar kita bisa jawab di sini. Gitu kan? Saya terus terang soalnya gaptek. Ini anak-anak yang kerja semua. Oke, saya cuma bisa jadi petani aja. Oke, terus jadi gimana? Kita masuk ke... Kita kasih kesempatan nanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau maju ke kita tutup. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan nggak? Nah, masih ada pertanyaan nggak ya? Kalau nggak ada, saya mau tutup. Nanti ibu bisa lihat kok ini rekaman ini ada di YouTube. Ya, ada di YouTube saya. Dan di Instagram juga ada saya masukin. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, minggu depan saya akan lagi menerangkan cara bikinnya modul. Tadi kan organik tuh. Nah, penyemaian sama, organik sama hidroponik itu sama, oke? Ini ada pertanyaan secara nanti itu yang bikin modul nanti saya untuk minggu depan, oke? Untuk ada pertanyaan dari Rusdin. Secara fisik basil mirip kemangi ya Bu? Iya betul mirip, tapi beda wangi, beda bau dan beda daun. Kalau kemangi itu tipis daunnya. Kalau dia tebal, agak bertekstur ya untuk Rusdin ini. Yang bagus buat ginjal apa ya Bu? Ini si Ella April. Yang bagus buat ginjal itu yang 4 jenis. Kalau ada diabetes baru akan saya berikan sebanyak 10 jenis. Dan diabetes basah ya contohnya. Udah banyak juga yang pada kakinya maaf sedikit kata-katanya korengan buduk ya. Terus setelah minum baru 1 botol udah hilang gatalnya, udah kering semua. Tapi orang Indonesia itu biasa kalau udah enakan dikit udah lupa. Saya bilang Pak jangan, terusin biar sembuh total. Tapi dia bilang enggak, udah sehat Bu, udah kering. Fotonya pun ada di saya. Udah, ada yang lain? Oke, ada yang lain? Udah nggak ada ya. Oke, saya tutup aja ya. Sampai ketemu minggu depan untuk pembuatan modul hidroponik. Oke. Assalamualaikum.